Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah diutus ke tengah-tengah serigala. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus mengutus 70 murid untuk mewartakan Injil. Angka 70 dalam tradisi Yahudi melambangkan semua bangsa, menegaskan bahwa misi Injil bersifat universal. Para murid diutus berdua-dua, menandakan bahwa perutusan Kristus bukan tugas individual, melainkan karya bersama dalam komunitas yang saling mendukung. Yesus menegaskan urgensi misi ini dengan berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Para murid diutus ke situasi yang tidak mudah, bahkan berisiko, seperti anak domba di tengah serigala. Karena itu, mereka diajak untuk sepenuhnya mengandalkan Allah dengan tidak membawa bekal apapun dan tetap fokus pada tugas perutusan. Yesus juga memberi pedoman pelayanan yang jelas, mewartakan damai sejahtera sebagai inti pesan Injil, menerima orang apa adanya, menyembuhkan orang sakit, dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Pewartaan Injil bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membawa pemulihan dan harapan. Saudara-saudari terkasih, perutusan Yesus mendasari perutusan kita semua.
Setiap kita yang telah dibaptis, dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Yesus memerintahkan kepada kita perintah yang sama juga, yaitu pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu, sebagai orang yang diutus, kita pun harus berani menapaki jalan pengorbanan seperti para murid Yesus. Sebab dengan pelbagai kesulitan itulah iman kita terus diuji dan dimurnikan. Santo Timotius dan Titus yang kita rayakan pestanya hari ini memberi teladan kesetiaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Bagi kita sebagai pengikut Kristus, perutusan 70 murid mengajarkan bahwa mewartakan Injil itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Marilah menyadari tugas perutusan kita dan siap untuk diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.